Selamat pagi anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Gue harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini kita lanjutkan materi kita tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang pertama adalah meristem. Jaringan meristem terdiri dari sekelompok sel yang tetap pada fase pembelahan. Artinya jaringan yang terus melakukan pembelahan. Berdasarkan posisinya, jaringan meristem terbagi. Yang pertama adalah meristem apikal yang terdapat di ujung pucuk utama dan pucuk lateral serta ujung akar. Yang kedua, meristem interkalar yang terdapat di antara jaringan dewasa. Kemudian meristem lateral terletak sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya. Kemudian berdasarkan asal-usulnya, ada meristem primer. Aktivitas meristem primer menyebabkan akar dan batang tumbuh memanjang. Kemudian meristem sekunder, ini adalah meristem yang berasal dari jaringan dewasa. Contohnya kambium, menyebabkan batang tumbuhan semakin bertambah lebar. Kita masuk jaringan dewasa. Sifatnya yang pertama, tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri. Kedua, mempunyai ukuran yang relatif besar dibanding sel-sel meristem. Mempunyai vakuol yang besar, sehingga plasma sel sedikit dan merupakan selaput yang menempel pada dinding sel. Kadang-kadang selnya telah mati. Kemudian, selnya telah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Di antara sel-selnya dijumpai ruang antar sel. Jaringan dewasa penyusun organ tumbuhan tingkat tinggi yang pertama adalah jaringan pelindung atau disebut epidermis. Pada permukaan organ primer tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan sehingga disebut sebagai jaringan pelindung. Sel-sel epidermis berkembang menjadi alat tambahan atau derivat epidermis. Yang pertama adalah stoma, lubang atau celah yang terdapat pada epidermis organ tumbuhan yang dibatasi oleh sel khusus yang disebut sebagai sel penutup. Kemudian trikoma berasal dari sel-sel epidermis. Ketiga, sel kipas tersusun dari beberapa sel berdinding tipis ukuran yang lebih besar dibandingkan sel-sel epidermis di sekitarnya. Keempat, epidermis ganda, Moraceae, Viperaceae, Bengoiaceae, dan Malvaceae terdapat lebih dari satu lapis sel di bawah epidermis. Kemudian jaringan dasar atau parenkim. Parenkim dijumpai di antara epidermis dan pembuluh angkut pada akar dan batang sebagai korteks. Kemudian parenkim dapat dijumpai sebagai empulur batang. Pada daun, parenkim merupakan mesofil daun. Kemudian yang ketiga, jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong dibedakan menjadi jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim mempunyai ciri-ciri pertama, mempunyai protoplas tidak mempunyai dinding sekunder, tetapi mempunyai sel primer yang lebih tebal daripada sel-sel parenkim. Yang kedua, membantu mengokohkan bagian tumbuhan yang masih muda. Yang ketiga, tidak memiliki dinding sekunder dan bahan penguat lignin. Biasanya berkelompok dalam bentuk untaian atau silinder. Kemudian yang kedua, jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim tersusun oleh sel-sel mati. Seluruh bagian dinding selnya mengalami penebalan sehingga bersifat kuat. Jaringan sklerenkim terdiri atas yang pertama adalah serabut atau serat. Pada umumnya terdapat dalam bentuk untaian atau dalam bentuk lingkaran. Yang kedua adalah skleroid. Skleroid lebih pendek daripada serat, terutama di dalam kulit kayu, pembuluh tapis, dan dalam buah atau biji. Kemudian kita masuk jaringan pengangkut atau disebut sebagai vaskuler. Contohnya adalah xilem dan phloem. Xilem berfungsi untuk sirkulasi air dan mineral dari akar. Penyusun xilem merupakan sel mati dengan dinding yang sangat tebal, tersusun dari zat lignin, sehingga xilem berfungsi sebagai jaringan penguat. Unsur-unsur xilem terdiri dari unsur trakeal, serabut xilem, dan parenkim xilem. Yang pertama adalah unsur trakeal. Unsur trakeal terdiri dari trakea dan trakeit. Trakea tersusun oleh sel-sel berbentuk tabung yang berhubungan pada ujung-ujungnya. Trakait berupa sel lancip dan panjang dengan dinding sel yang berlubang nokta.
Yang kedua, serabut silem, berdinding tebal dan memiliki noktah yang lebih sempit daripada noktah trakeit. Yang ketiga, parenkim silem, tersusun dari sel-sel yang masih hidup, berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Kedua adalah floem, unsur-unsur tapis. Sel-sel tapis berbentuk tabung dengan bagian ujung berlubang-lubang atau pori-pori. Kedua, sel pengiring. Sel pengiring berhubungan erat dengan pembuluh tapis, berbentuk silinder dan lebih besar daripada sel-sel tapis. Yang ketiga, serabut phloem. Serabut phloem berbentuk panjang dengan ujung-ujung yang saling berimpit. Keempat, parenkim phloem. Sel hidup yang memiliki dinding primer dengan lubang kecil yang disebut noktah. Tipe-tipe berkas pengangkut. Yang pertama adalah tipe kolateral. Berkas pengangkut di mana silem dan phloem terletak berdampingan. Yang pertama, tipe kolateral terbuka. Jika antara silem dan phloem terdapat kambium. Ini contohnya pada tumbuhan dikotil. Kolateral tertutup. Jika antara silem dan phloem tidak dijumpai kambium. Ini terdapat pada tumbuhan monokotil. Kemudian kedua, tipe konsentris. Silem dikelilingi phloem atau phloem dikelilingi oleh silem, seperti itu. Tipe konsentris amfigibral bila silem berada di tengah. Kemudian tipe konsentris amfifasal, phloem berada di tengah. Kemudian yang ketiga, tipe radial. Berkas pengangkut silem phloem letaknya bergantian menurut jari-jari lingkaran. Kemudian jaringan sekretoris. Yang pertama adalah sel kelenjar, berasal dari parenkim dasar yang mengalami diferensiasi dan mengandung senyawa hasil metabolisme. Sel kelenjar disebut idioblast kalau bentuknya berbeda dengan sel-sel yang ada di sekitarnya, seperti pada biji kacang, kulit kayu manis, atau dalam rizoma jahe. Kemudian yang kedua, saluran kelenjar. Terdiri dari sekelompok sel yang berdinding tipis dengan protoplas yang kental mengelilingi suatu ruang yang berisi senyawa yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Misalnya adalah saluran kelenjar pada daun jeruk. Yang ketiga adalah saluran getah. Terdiri dari sel-sel yang mengalami fusi membentuk suatu sistem jaringan yang menembus jaringan-jaringan lain dalam tubuh. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya.